Halo semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Jadi pada video kali ini saya masih akan membahas buku yang berjudul mengenai The Heart of Transformation karya dari Michael J. Lecky. Nah, sebelumnya di part 1 dan 2 saya sudah membahas mengenai terutama di part 1 yaitu terkait dengan mengeksplorasi sebelum mengeksekusi atau exploring before executing. Dan di part 2 saya sudah membahas tentang belajar sebelum mengetahui atau learning before knowing. Pada part 3 kali ini, saya akan membahas mengenai berubah sebelum melindungi atau changing before protecting. Oke, baik. Jadi langsung saja pada pembahasan kali ini, saya akan ke penjelasannya, yaitu changing before protecting merupakan hal yang sangat wajar untuk melindungi hal-hal yang kita pedulikan. Namun, jika dilakukan dengan tidak tepat di sebuah organisasi, proteksi akan atau perlindungan dapat menjadi sebuah beban. Agar organisasi dapat bertumbuh, beradaptasi, dan berkembang, para pemimpin dan manajer harus berani untuk merangkul perubahan. Perubahan pada organisasi terjadi sedikit demi sedikit, dari satu orang ke orang lainnya. Perubahan semacam ini adalah hal yang sulit, dan ini mewajibkan kita untuk menerima ketidaknyamanan yang datang dengannya. Oke, nah maka dari itu sang penulis itu sendiri telah membuat rangkaian pertanyaan yang dapat membantu memfasilitasi proses perubahan organisasi, yaitu yang pertama, hal terburuk apa yang dapat terjadi atau what's the worst that could happen. Nah, saat perusahaan mempertimbangkan sebuah ide bisnis baru, seringkali jawaban yang datang setelahnya adalah ide tersebut tak akan berjalan lama. Iya, kegagalan bukanlah sesuatu yang menyenangkan, namun mengakui adanya kemungkinan gagal sebenarnya dapat membantu membuat perubahan tersebut tak begitu menakutkan. Nah, kedua, apa saja biaya yang timbul saat kita bermain aman? What's the cost of staying safe? Nah, tentu saja perubahan adalah hal yang beresiko, namun menjaga status quo juga dapat menjadi sesuatu yang beresiko. Buatlah sebuah daftar-daftar hal positif yang bisa kamu lewatkan saat kamu menjalankan organisasi tetap dengan cara lama. Ketiga, apa yang saya takut untuk lakukan? What am I afraid to do? Nah, pertanyaan ini bersifat lebih personal, lebih berfokus pada apa yang kamu sebagai seorang individu pertaruhkan saat membawa sebuah perubahan. Pertanyaan ini membantu menguak apa yang kamu hargai dan di mana letak prioritasmu. Keempat, bagaimana saya dapat memimpin dengan lantang atau how can I lead out loud? Nah, perubahan membutuhkan para pemimpin untuk mencontohkan perilaku yang mereka inginkan organisasi untuk adaptasi. Maka dari itu, temukan cara terbaik untuk mempraktikkan perubahan itu, dan selanjutnya anggota organisasi akan lebih mudah atau akan lebih mungkin untuk mengikuti perubahan yang telah dicontohkan. Yang kelima, kapan terakhir kalinya saya meminta bantuan? When did I last ask for help? Nah, untuk benar-benar mengetahui apakah kamu telah berubah, kamu perlu mendapatkan bantuan dari yang lainnya. Contohnya, mendapatkan umpan balik merupakan cara yang baik untuk mengukur apakah perubahan yang substansif sudah berlangsung, atau mungkin kata-katamu harus lebih dibuktikan dengan perbuatan. Oke, itu adalah poin yang ketiga. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai poin keempat yang bisa didapat dari buku ini, yaitu terkait dengan menemukan jalan sebelum mengikuti jalan atau pathfinding before path following. Nah, pathfinding, menemukan jalan, adalah tentang menetapkan satu tujuan dan memberikan anggota tim kebebasan untuk menentukan rencana masing-masing dalam rangka meraih tujuan tersebut. Untuk mengilustrasikannya, mari kita lihat proses perubahan produsen kertas dari Kanada bernama Abitibi dalam membuat kebijakan. Penulis buku sempat bekerja di perusahaan tersebut ketika mereka sedang mengalami kesulitan finansial. Mereka perlu memotong beban pengeluaran perusahaan sebesar 10% secara cepat. Kebijakan awal dari manajemen perusahaan yang terkesan buru-buru adalah mengevaluasi pengeluaran dari setiap tim dan membuat anggaran yang mendetilkan bagaimana seharusnya setiap dolar dipergunakan oleh tim. Namun setelah dikaji ulang, pendekatan dari atas ke bawah, top down approach, ini bukanlah langkah yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Kali ini tiap tim tetap diminta untuk menurunkan pengeluaran sebanyak 10%. Akan tetapi, bagaimana cara detailnya diserahkan pada tiap tim masing-masing, atau dengan kata lain, tim diberi kebebasan untuk menemukan jalan mereka masing-masing untuk mencapai target 10%. Dan ternyata pendekatan ini berhasil. Pada triwulan berikutnya, pengeluaran perusahaan menurun sebesar 15%. Nah, sekarang mari kita lihat
Pertanyaan apa saja yang dapat membantu kita dalam proses pathfinding before path following dalam sebuah organisasi. 1. Kemanakah tujuan kita sebenarnya, atau where we are really going? Nah, pertanyaan ini dimaksud untuk membahas kemana tujuan dari perjalanan sebuah organisasi. Tujuan yang mana tidak hanya diucapkan lewat kata-kata, tetapi diwujudkan dalam aksi yang didasari pada nilai-nilai yang dianut organisasi. Yang kedua, hal apakah yang paling utama? What is most important? Pertanyaan ini tertuju pada asumsi-asumsi yang selama ini tak tertulis dan tidak diutarakan oleh sebuah organisasi, namun memiliki peranan dalam membentuk budaya organisasi. Ketiga, apakah sikap atau kebijakan atau tindakan ini merupakan kita yang sebenarnya? Is this who we are? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menguji akuntabilitas. Ini adalah cara untuk memeriksa apakah hal yang kamu lakukan sehari-hari membawamu lebih dekat dengan tujuan, North Star. Nah, keempat, siapakah yang akan paling memahami? Who would know best? Nah, penting untuk meminta bantuan kepada orang yang tepat, yakni orang yang memiliki pengetahuan khusus terkait subjek tertentu. Kelima, dapatkah kita mendiskusikan perbedaan yang ada di antara kita? Can we discuss our differences? Nah, menghindari perbedaan pendapat adalah sesuatu yang hampir mustahil. Pertanyaan ini membuka pintu menuju ke percakapan tak nyaman yang wajib dilakukan. Yang keenam, apa yang saya sembunyikan dari Anda? What am I hiding from you? Nah, ini adalah pertanyaan yang kamu tujukan kepada diri sendiri. Jika terdapat sesuatu yang terasa mengganjal dengan keputusan yang telah dibuat, coba untuk jelajahi apa yang menjadi penyebab kekacauan batin ini dan hadapi secara langsung. Oke, jadi itu merupakan 2 poin yang saya bahas pada video part 3 kali ini. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai inovasi sebelum mereplikasi atau innovating before replicating. Namun itu akan saya bahas di part selanjutnya, yaitu part 4 dari buku ini. Oke, so I think that's all for today. Thank you for watching and see you in another video. Bye.